mana yang lebih dulu perlu diajarkan kepada anak atau kepada keluarga khususnya tentang K3L ini? Apakah semuanya harus berkesinambungan atau boleh nih satu dulu kesehatannya dulu atau keselamatannya dulu atau tentang pekerjaannya dulu? Karena saya yakin kalau misalkan serentak break, orang-orang juga nggak akan siap gitu. Meskipun itu jadi satu paket. Iya. Itu gimana, Mbak? Karena itu satu paket sebenarnya Mas Torik, jadi memang nggak bisa dipisahkan. Iya, jadi sebenarnya gini sih sederhananya. Intinya dari kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan itu, kalau dalam ilmu K3, intinya pengelolaan bahaya dan risiko gitu. Jadi pengelolaan bahaya dan risiko itu yang kita lakukan. Dan setelah kita pengelolaan itu berarti kita mengendalikan. Nah, jadi sebelum mengendalikan kita harus tahu dulu ada bahaya apa saja sih di tempat, mungkin kalau secara umumnya di tempat kerja, cuman kita bawa ke lingkungan rumah kan ada bahaya apa sih di rumah, risikonya apa, kemudian kira-kira risiko ini masuk kategori tinggi atau bisa kita abaikan. Lalu kalau dia masuk kategori tinggi itu nanti apa yang bisa kita kendalikan. Contoh misalnya bahaya di rumah nih yang atau misalnya kita tarik mundur dari kejadian yang sering dialami oleh anak. Tiap anak kan beda-beda ya Mas ya. Tapi mungkin ada anak yang kayak anak saya yang pertama tuh cenderung dia suka jatuh kepleset di zaman sekitar 1 tahun 12 sampai 24 bulan tuh dia lumayan sering tuh lagi demen-demennya jalan akhirnya jatuh kepleset yang kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya terpleset itu resiko. Jadi ibu-ibu kalau misalnya di rumah ada terpleset, teriris pisau, ada kata-kata terter, itu sebenarnya risiko. Risiko itu kemungkinan kita untuk mengalami kerugian gitu ya, entah itu cedera ataupun sakit. Nah, kemudian kita tarik mundur, apa sih yang bikin anak ini terpleset gitu ya. Kalau misalnya di rumah saya lantai licin, nah kita identifikasi tuh, yang pertama berarti lantai licin, resikonya anak terpleset. Kemudian kita akan mikir, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin yang bisa kita lakukan yang pertama, kalau kita lagi ngepel, ibunya lagi ngepel, sounding, komunikasi, kemudian kasih tanda, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah langkah-langkah. Nah, yang mau Minerva sebenarnya guide itu adalah hal itu gitu. Jadi keluarga tuh tahu apa sih bahaya, risiko, sama seperti apa kita mengelola. Itu yang pertama. Kedua, kalau untuk ibu-ibu nih misalnya ya, kita ngerasa kayak banyak banget kan faktor ibu-ibu tuh ya, entah anak, entah suami, dramanya pasti ada aja, entah diri kita sendiri. Jadi itu kadang-kadang sebenarnya misalnya kita ngomel gitu ya, anak melakukan satu hal yang menurut kita nggak oke, itu sebenarnya normal. Cuman karena kita dalam kondisi lapar nih, kita tuh jadinya keluar dulu tuh macannya gitu kan, gitu. Nah itu kalau kita mau, kadang-kadang ibu-ibu gitu soalnya Mas Tori kan, ngomel antar malam. Pas mau tidur tuh merenung, hari ini saya udah ngomel sekian, aduh besok saya nggak boleh ngomel lagi, besok diulangin lagi gitu ya. Nah ini sebenarnya bisa untuk digali, misalnya kayak risikonya saya hari ini banyak ngomel, apa ya yang bikin saya stres nih hari ini. Nah misalnya ternyata yang memancing saya stres itu adalah lapar misalnya, atau misalnya ada miskomunikasi sama suami. Nah itu adalah bahaya. Nah itu sebenarnya kalau kita kelompokin dalam keilmuan K3 itu ada dua, ada bahaya keselamatan, ada bahaya kesehatan. Jadi kalau Mas Tori tanya yang mana duluan ya, nggak bisa, sebenarnya semua beriringan. Cuman bedanya kalau bahaya keselamatan itu Bu Ibu, semua yang ada kata-kata selamat itu resikonya adalah kecelakaan. Nah itu intinya bisa langsung kelihatan gitu loh Mas. Jadi kayak anak kita main pisau terus keiris pisau, langsung kelihatan ada perdarahan, P3K langsung masuk misalnya seperti itu. Nah bahaya kesehatan ini nih yang biasanya nggak disadari. Bahaya kesehatan itu contohnya bahaya psikososial gitu ya. Ibu-ibu tiap hari misalnya dia nggak bisa manage emosinya dia gitu ya. Jadi ada beban kerjanya meningkat menurut dia. Hari ini mulai dari pagi saya kerja tanpa ART, anak masih kecil, suami full WFO, misalnya saya di rumah sendirian, keluarga jauh, atau misalnya saya tinggal sama mertua, itu juga bagian dari bahaya psikososial gitu ya. Itu jadi kayak yang nggak dia sadari, dia pendam terus-terusan, itu justru menimbulkan resiko di masa yang akan datang. Jadi kalau kesehatan itu nggak timbulnya sekarang, timbulnya itu kadang-kadang bisa saat kita udah mulai, imunitas kita udah mulai melemah, fisiologis tubuh kita juga udah mulai melemah, penyakit masuk di situ gitu sih Mas Tori. Jadi kayak ibu-ibu kalau stres banyakan mendem, kemudian nggak ditahan-tahan aja ya, tapi nggak diselesain. Beda kalau misalnya kita pendam, kayak udah deh, misalnya kayak suami naruh anduk sembarangan, kita udah ngomel nih, tapi ya ujung-ujungnya kita udah deh, dibanding gue yang ngomel mendingan gue beresin aja, itu kan nggak jadi isu lagi. Tapi kan ada juga yang
ya Allah, saya tiap hari udah ngomongin, ini mah nggak berubah-berubah. Akhirnya dipendem terus ya, sakit gitu. Jadi, tapi memang itu. Jadi stres kerja itu salah satu dampaknya adalah cardiovascular disease gitu. Dan itu memang nggak sekarang, lama. Jadi gitu Mas Tori, kalau bisa ditanya mana duluan, semuanya harus beriringan sih. Cuma bedanya gitu aja. Kalau safe, kalau berkaitan dengan kata-kata selamat, itu langsung kelihatan tuh loss-nya. Entah ada anak cedera, anak kepleset, ada luka berdarah, kena luka bakar, itu langsung kelihatan lah. Tapi kalau kesehatan tuh penyakit yang nggak bisa kita sadari saat ini. Atau misalnya kita ibu-ibu tuh sering kolik misalnya, kayaknya mah saya terus-terusan tiap hari mah, ternyata dia tuh mah itu stres bukan karena dia telat makan. Nah, hal kayak gitu sih, itu bagian dari bahaya kesehatan kayak gitu sih.